Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah daimil ifdal azimin nawal alladhi juduhu daiman walam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-badril mutalal باهي الجمال جميل الخلال شريف الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan nikmat inayah dan nikmat hidayah dan nikmat taufik dan nikmat Islam dan iman, wa kafa bihima min ni'mah, dan nikmat yang menjadi perantara dari nikmat itu semua adalah nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah lah kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat itu, nikmat yang sangatlah banyak dan tak terhingga itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bila mana kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah maka la tuhsuha, tak akan bisa kalian menghitungnya. Di sini Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa bin Iyad Al-Yahsabi dalam kitabnya Asy-Syifa, wa in ta'uddu ni'matallah ay bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmat Allah yang sangat banyak dan tak terhingga itu, semua itu kita dapatkan bi Muhammadin, dengan wasilatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nikmat apapun itu ikhwan, baik pun itu nikmat akhirat ataupun nikmat dunia, nikmat agama, sebagaimana pula hakikat ini pernah diungkapkan oleh Imam Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Senantiasa kita mengkampanyekan tuh. Kampanye apa? Bukan kampanye politik, bukan kampanye perihal dunia. Kita kampanyekan perkataan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ini perkataan Imam Syafi'i, beliau tuliskan dalam kitabnya Ar-Risalah, yang semestinya kita fahami betul, karena kata ulama kita satu alenia di kitab Ar-Risalah itu patut ditulis dengan tinta emas, dan memang sanadnya sangatlah kuat. Yang meriwayatkan darinya adalah muridnya langsung yang terkenal, yang beliau sayang, yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Berkata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, walaupun kitab Risalah itu ilmu usul fiqih, namun dalam muqaddimahnya beliau berkata, falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadzan fi dinin aw dunya aw dufi'a anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha al-qaidu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Inilah ikhwan perkataan Imam Syafi'i yang semestinya kita hafalin perkataan itu. Beliau mengungkapkan bagaimana luar biasanya, tingginya darajat Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, falam tumsibina ni'matun, tidaklah ada satu pun nikmat yang ada pada kita saat ini. Kalimat nikmatun itu nakirah, ada lam di situ, nafi. Wa nakirah fi siyaqin nafi lil umum, maka sangat absolut, sangat mutlak.
tak ada pengecualian. Dan itu beliau tekankan, zaharat, baik pun itu nikmat yang zahir, yang nampak, atau batanat, nikmat yang batin, yang tak nampak. Bukan cuma itu saja, baik pun itu nikmat agama, nikmat akhirat, ataupun itu nikmat dunia. Bukan cuma nikmat, kata beliau, perihal makruhun, perihal yang tak bagus, musibah, penyakit, bala yang Allah Ta'ala selamatkan engkau dari perihal itu, semua itu nikmat yang kau dapatkan, atau bala yang terhindar darimu, semua itu sabab musababnya, perantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sababuha al-qaidu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Kalau kita perhatikan kembali ikhwan, perkataan Imam Syafi'i ini perihal nikmat, iya nikmat. Coba lihat nikmat akhirat. Nikmat akhirat semuanya perantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Mulai dari terbukanya pintu surga, Allah Ta'ala nggak akan buka surga kecuali kalau Nabi yang mengetuk surga. Nabi dulu yang masuk ke surga, baru Allah Ta'ala izinkan yang lain untuk masuk surga. Wa innal jannata haramun 'alal anbiya'i hatta adkhulaha ana, wa haramun 'alal umami hatta tadkhulaha ummati. Dalam hadis Nabi bersabda, Allah Ta'ala haramkan surga itu untuk para nabi-nabi sehingga aku dulu yang memasukinya. Dan Allah Ta'ala haramkan surga itu untuk para umat-umat kecuali umatku duluan yang memasukinya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain baginda bersabda, aku mengetuk pintu surga wa ma'i fuqara'ul muslimin, dan bersamaku orang-orang fakir dari kalangan muslimin, kami bersama mengetuk pintu surga. Maka berkata malaikat Ridwan selaku penjaga surga, siapa yang mengetuk? Maka baginda menjawab, Muhammad. Maka malaikat Ridwan berkata, bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak, wahai Rasulullah, sungguh Allah memerintahkanku untuk tidak membuka surga ini kecuali engkau yang mengetuknya. Jadi cerita surga itu, terbukanya surga adalah perantara siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingginya derajat seorang hamba di surga, patokannya apa? Berkata Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam Wasailul Wusul, patokan derajat seorang di surga itu dengan apa? Beliau katakan dengan seberapa kuat hubungannya, cintanya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin kuat ta'alluqnya, makin kuat mahabbahnya, makin tinggilah derajatnya di surga. Juga sebaliknya, kalau seandainya ada orang masuk neraka, seberapa dalam dia disiksa di jurangnya api neraka, tolak ukurnya adalah apa? Seberapa jauhnya dia dari Nabi Muhammad SAW. Itu perihal surga dan neraka, ikhwan. Tapi juga sebelumnya perihal padang mahsyar, itu adalah festival keagungan Nabi Muhammad SAW. Semuanya kan pada datang nanti ke Nabi Adam, nggak bisa bilang nafsi-nafsi. Ke Nabi Nuh sama juga nafsi-nafsi. Ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua nggak bisa. Dan semua akhirnya datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baginda bersabda, ana laha, akulah orang yang kalian cari. Nah, mulailah perihal syafaatul uzma. Dan ini menjadi memang semua nikmat akhirat itu sabab musababnya, perantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Imam Syafi'i, bukan cuma perihal akhirat, perihal agama pun Rasulullah perantaranya sangat jelas, ikhwan. Kita menikmati nikmat Islam dan nikmat iman, ini berkat Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma itu, kata Imam Syafi'i, nikmat dunia pun, kau masih punya umur sekarang, masih hidup sekarang, ruhmu masih di jasadmu, itu nikmat. Engkau masih punya hidup sekarang, punya umur. Engkau bisa melihat, itu nikmat. Engkau mendengar, itu nikmat. Punya baju, pakai baju, nikmat. Punya kendaraan, punya rumah, punya keluarga, punya teman. Ini perihal cahaya engkau nikmati. Semua nikmat dunia itu, nasi yang engkau makan, apapun itu, air yang engkau minum, apapun itu, tanpa pengecualian, ketahui perantaranya semua itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kalau seandainya engkau mau minta hajat dari Allah, maka jadikanlah Rasulullah sebagai perantara untuk kabulnya hajatmu itu. Wasilatunal uzma fi istijabati ma da'auna wa tahqiqi ma rajauna. Dahulu Al-Habib Ali Al-Habsyi
dalam salawatnya, ya Allah limpahkanlah salawat dan salamu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda adalah wasilatunal uzma, perantara terbesar kami untuk istijabati ma da'awna, untuk istijabah doa-doa kami. Karena memang ikhwan, memang Rasulullah adalah perantara segala kebaikan. Orang kalau lagi dapat bala, lagi kena penyakit, lagi kena musibah, hendaknya ia bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Syafi'i, baginda pula sabab musabab atau perantara orang terhindar dari segala yang makruh. Inilah pemahaman sahabat. Sahabat kalau ada problem, bingung mau kemana mereka lari? Ke Rasulullah SAW. Apa aja itu ikhwan, apapun problemnya, dari mulai problem kecil sampai problem yang besar, mereka lari ke Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat yang pernah terluka dalam perang Uhud, wakila perang Khandaq, Qatadah bin Nu'man namanya. Dia perang, terluka matanya, sampai matanya itu keluar bola matanya. Dan akhirnya dia tadahin tuh bola mata yang keluar, satu bola mata yang keluar dia tadahin pakai tangan. Kemana? Di tengah-tengah perang dia datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini mataku. Apa yang terjadi ikhwan? Baginda Nabi dengan mudah, dengan santai mengambil bola mata yang sudah keluar itu dan mengembalikan lagi ke tempatnya. Maka berkata Qatadah, ini mata yang udah keluar kembali ke tempatnya, aku bisa melihat kembali. Bukan cuma itu, mata yang keluar dan dikembalikan oleh Nabi Muhammad SAW, aku bisa melihat dengannya lebih jelas dari mata yang atunya. Mata yang ini kagak pernah sakit lagi sampai aku mati. Yang ini kadang sakit-sakitan yang atunya itu. Tapi mata yang keluar kemudian dikembalikan oleh tangan Nabi Muhammad SAW, sehat afiat. Berkat siapa ya? Berkat Nabi Muhammad SAW. Berkata anaknya Qatadah itu, pernah datang kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Gal, siapa diri engkau? Gal, ana ibnul ladzi salat 'alal khaddi 'ainuhu faruddat bikaffil Mustafa ahsanar raddi. Ini sahabat Qatadah bin Nu'man. Sahabat yang lain Ukasyah bin Muhsin dalam perang Badr. Perang Badr itu ikhwan, perang Badr itu kaum muslimin berapa? 313. Melawan orang kafir berapa? 1000. Ada yang bilang 1500. 3 kali lipat berarti. Ini kaum muslimin yang 313, berapa orang yang pakai pedang? Ada yang bilang cuma 8 pedang yang ada. Ada yang bilang 18 pedang. Ada yang bilang cuma 2. Jadi bagaimana kaum muslimin kok bisa menang di perang Badr? Itu luar biasa. Nah, pedang yang sedikit itu, ada yang bilang 18, ada yang bilang 8 tadi. Pedang yang dikit itu, satu pedang itu dibawa oleh seorang yang bernama Ukasyah bin Muhsin. Tengah-tengah perang, pedangnya patah. Udah pedang sedikit, patah lagi satu. Kemana Ukasyah bin Muhsin? Maka dia tanpa ragu, ini cerita na'am warada fi Dalail an-Nubuwah, Imam Baihaqi meriwayatkan kisah ini ikhwan. Ketika itu datanglah Ukasyah bin Muhsin membawa pedang yang patah ke Rasulullah SAW, minta solusi dari Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, pedangku patah ya Rasulullah, ini kita punya pedang dikit, yang satu patah lagi, gimana caranya sekarang? Nabi juga dengan santai. Rasulullah tuh kalau ngasih solusi nyantai, solusi yang tak terbayang oleh kita ikhwan. Itulah solusi Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita menyerahkan ke Rasulullah, tinggal kita bertawassul kepada Rasulullah, akan datang solusi yang tak terkira, tak terbayang di benakmu. Pedang yang tadi patah, apa ceritanya? Apakah Nabi kembalikan lagi, Nabi sambung lagi? Kagak. Tahu-tahu lagi duduk Nabi SAW, di sampingnya ada ranting korma. Ranting korma itu dipotek oleh Nabi SAW dan diberikan kepada Ukasyah, dan baginda bersabda, wahai Ukasyah, qatil, berperanglah engkau menggunakan ini. Pakai apaan? Pakai ranting pohon korma. Kalau bahasa kita sekarang pakai lidi. Tahu lidi? Nah, lidi kayak gitu. Kalau kita dibilang ayo berantem noh, perang pakai lidi nih, kita bakal bingung, lu gimana caranya pakai lidi? Ini pedang aja patah, apalagi kayu, apalagi lidi.
Tapi kagak ikhwan. Nah ketika engkau menyerahkan problemmu, masalahmu ke Nabi Muhammad SAW, apa? Tinggal engkau yakin. Tinggal engkau yakin, yakini, jangan ragu. Beginilah apa yang dilakukan oleh Ukasyah bin Muhsin. Beliau yakin mengambil ranting korma itu karena perintah, qatil bihadza, perang engkau dengan ini. Beliau ngambil ranting korma itu. Apa yang terjadi ikhwan? Langsung seketika itu pula berubah ranting korma itu menjadi pedang yang kuat, yang putih. Soal Nabi Muhammad. Nah inilah solusi Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ikhwan yang seperti ini. Seorang yang bernama Utsman bin Hanif dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang hasan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, beliau buta, nggak bisa melihat. Ya Rasulullah, doakan aku pengen melihat ya Rasulullah. Maka baginda mengajarkan doa. Dalam doa itu begini bunyinya, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin SAW. Ya Muhammad ya Abul Qasim, inni atawassalu bika ilallah. Wahai Rasulullah, aku bertawassul denganmu kepada Allah untuk mengkabulkan hajatku ini. Dikatakan dalam riwayat itu ketika orang itu Nabi SAW ajarkan dia mengucapkan doa itu, apa yang terjadi? Dia berdiri dari majelis Nabi Muhammad SAW dalam keadaan matanya sudah melihat. Ada orang bilang, lah itu mah cuma di zaman Nabi. Kagak. Siapa yang bilang? Ini cerita Utsman bin Hanif terulang kembali di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Karena Sayyidina Utsman bin Affan ketika itu ada. Ketika datang Utsman bin Hanif, yang itu beliau itu tak melihat, tamam. Kemudian itu dilihat oleh Utsman bin Affan yang ada di samping Nabi SAW. Beliau mendengar Sayyidina Utsman bagaimana Nabi mengajarkan kepada Utsman bin Hanif doa-doanya itu. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjadi Amirul Mukminin, datang pula orang yang nggak bisa melihat dan minta doa ke Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman teringat, oh ini pernah terjadi di zaman Nabi. Orang bernama Utsman bin Hanif minta doa. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan mengajarkan persis doa tawassulan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi apa? Sama. Tahu-taunya orang tadi yang minta doa tadi berdiri dari majelisnya Sayyidina Utsman bin Affan dalam keadaan mata sudah melihat. Jadi setiap orang, bukan hanya sahabat. Inilah pemahaman mereka para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para tabi'in, dan pemahaman rantai sanad kita. Kalau ada problem, ada muskilah, ada masalah, bertawassullah dengan Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Sakhawi dalam kitabnya Ad-Dhaw'ul Lami' fil Qarni At-Tasi'. Hada ajib. Imam Sakhawi menceritakan pada abad ke-9 itu ada seorang yang bernama Sardah bin Muqbil. Hampir mirip ceritanya. Dibilang dia itu menderita penyakit di mata sampai buta matanya. Apa yang terjadi? Sampai bengkak dan buta matanya, dan sampai mengefek bengkaknya itu sampai ke otaknya, sakit dia. Akhirnya dia berjalan ke Madinah untuk menziarahi Nabi Muhammad SAW. Di Madinah di hadapan wagam Nabi SAW dia bertawassul, ya Rasulullah, aku bertawassul kepadamu untuk menyembuhkan penyakitku ini, ya Allah sembuhkanlah penyakitku ini berkat Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Imam Sakhawi berkata pada malam harinya dia tidur dan bermimpi melihat Nabi SAW mengusap-usap matanya. Di mimpi dia sembuh, masih di mimpi nih, sembuh dia, ngelihat sudah. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya pas dia bangun, yang dia lihat di mimpi itu menjadi kenyataan. Pas dia bangun, matanya sudah baik, ngilang itu bengkak, sehat afiat semuanya. Berkata Imam Sakhawi, nah ini penting nih. Ketika Imam Sakhawi membawakan cerita ini, beliau berkata, wal amru a'zamu min hadza. Perihal ini lebih agung dari hanya sekedar cerita, kata beliau. Kenapa? Fa kullu man tawassala bihadzal janab. Karena setiap orang, siapapun orang yang bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, la yakhib, tak akan pernah kecewa. Tak ada sejarah, tak pernah tercatat dari zaman sahabat sampai sekarang ketika orang bertawassul dengan Nabi SAW kemudian dia kecewa, tak mungkin ikhwan. Rasulullah SAW memuliakan setiap orang yang bermaksud bertuju kepadanya. Setiap orang yang mengetuk pintunya takkan pernah terusir, takkan pernah orang patah hati ketika bertemu dengan Nabi SAW. Itu bukan cuma sahabat, siapapun itu
para tabi'in, sampai sekarang pula tinggal kitanya. Ngapain? Kenal dengan Nabi SAW. Tinggal kitanya dekat dengan Nabi SAW. Tinggal kita yang menyerahkan masalah problem kita dengan bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Tinggal itu ikhwan, sangat mudah sekali. La ilaha illallah. Tapi ayo kenalan dulu sama Rasulullah. Nah makanya dibuat maulid 40 kali, 40 hari agar kita lebih kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih kenal, lebih faham, lebih dekat, lebih mencintai dan lebih dicintai. Setiap malam engkau dengar maulid, setiap malam engkau dengar syama'il, setiap malam engkau dengar sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. 40 malam, apakah itu tak cukup untuk mengetuk mata hatimu, membukakan mata hatimu? Tak cukup itu untuk mengetuk pintu daripada hatimu? Masih juga hatimu tak membuka tempat untuk Nabi Muhammad SAW? Adakah tempat untuk Rasulullah dalam hatimu? Sampai kapan? 40 malam tak cukup, 40 tahun tak cukup. Sampai kapan hatimu kosong dari Nabi Muhammad SAW? Jangan sampai ikhwan malu kalau kita berpergi dari dunia ini belum jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Wajah Rasulullah adalah andalanmu dunia akhirat. Celaka orang yang tak berjumpa dengan wajah Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Nah siapa itu? Siapa itu orang yang enggak berjumpa dengan wajah Nabi? Wailun liman la yara hadzal wajha yaumil qiyamah. Dalam hadis sahih Muslim, baginda berkata kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, celaka bagi mereka orang yang tak menemukan wajah ini nanti di hari kiamat. Berkata Siti Aisyah, siapa ya Rasulullah? Siapa itu orang yang enggak mendapatkan wajahmu di hari kiamat nanti? Baginda berkata, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya sallallahu Nabi Muhammad. Orang yang enggak melihat wajah Nabi di hari kiamat, yang divonis celaka adalah orang-orang yang bila mana terlewatkan nama Rasulullah di hadapan telinga mereka, di hadapan mereka, namun mereka mati hatinya, biasa-biasa aja. Nama Rasulullah kayak nama orang biasa. Enggak tergerak hatinya untuk sholawatan, enggak ada spontan untuk sholawatan, biasa-biasa aja. Itu bahaya, ancaman besarnya, ngerinya, dia enggak bakal nemu Nabi SAW di akhirat nanti. Tapi ini hadis membawa kabar gembira. Kalau orang ketika dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW, dia sholawatan, soal Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaih, itu langsung tuh Allahumma sholli alaih, Allahumma sholli alaih, dikit-dikit sholawat. Dengar nama Rasulullah, dia salawat. Itu kabar gembira. Insya Allah di hari kiamat dia akan menemukan wajah Nabi Muhammad SAW. Soal Nabi Muhammad, Allahumma salli alaih. Begitulah ikhwan. Tapi juga sama, kenali dulu wajah itu di dunia sebelum di akhirat. Kita mau di akhirat ketemu wajah Nabi, emang tahu bagaimana wajah Nabi? Bagaimana rupanya wajah Nabi? Itulah satu-satunya penyelamat. Betul, itu penyelamat kita di hari kiamat. Tapi wajah yang mana? Bagaimana bentuk rupanya? Nah makanya dibuat 40 hari maulid, dan tiap tahun 40 hari agar engkau kenal dengan wajah itu. Engkau tahu bagaimana bentuk wajah itu, agar engkau melihat wajah itu walaupun dalam mimpimu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa mimpi Nabi SAW, yang mengenal wajah Nabi SAW, yang melihat wajah Rasulullah SAW. Ya Allah, kami tahu mata kami ini tak pantas untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami tahu mata kami ini penuh dengan dosa, berlumuran dosa. Mata kami ini kotor ya Allah. Namun kemuliaan-Mu, kedermawanan-Mu, kemurahan-Mu ya Allah, demi Nabi Muhammad SAW, sucikanlah mata kami bi'afiyah, sehingga bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW di dunia sebelum di akhirat. Jadikanlah Rasulullah hadir ketika kami dijemput oleh malaikat Israel ya Allah. Jadikanlah kami bersama Nabi Muhammad SAW di dunia, di barzakh, di padang mahsyar, masuk syurga pula dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah ada di rumah kami, jadikanlah Rasulullah ada di masjid kami, jadikanlah Rasulullah ada di masyarakat kami, jadikanlah Rasulullah ada di majelis kami. Maksudnya apa ya? Wujudkan Rasulullah di rumahmu dengan menghidupkan sunnahnya. Bangun tidur dengan cara Nabi, mau makan dengan cara Nabi, mau ngomong dengan cara Nabi. Pernahkah Rasulullah mencela orang? Pernahkah Rasulullah memfitnah orang? Pernahkah Rasulullah ngomongin orang? Enggak pernah ikhwan. Mau ngomong dengan cara Nabi.
Mau mendengar, mendengar dengan cara Nabi. Mau masuk kamar mandi dengan cara Nabi. Mau ngapain aja dengan cara Nabi. Sehingga engkau hidup senantiasa pergerakanmu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu akan menghasilkan kebersamaan pula. Kebersamaan di dunia akan menghasilkan kebersamaan dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Amin ya Rabbal. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair ikhwanahum alaih. Wafiqna Allahumma lil khair wa inna alaih. Wa barik fi hadal masjid. Masjid Jami' Matraman. Allah Ta'ala yubarik fih. Yubarik fil musallin fih. Wa yubarik fil hadirin ma'ana. Barik lahum fil arzaq al-hissiyah wal ma'nawiyah. Al-zahira wal batinah. يا ليته خصنا برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء أهلنا لذلك وإن لم نكن لذلك أهلا ولا نستحق ذلك أصلا لكن رحمتك وعافيتك أهل لذلك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.